Negara-negara Arab yang kaya akan minyak, mereka tuh kan kemudian kan banyak yang kerjasama bareng Amerika, negara yang selama ini ngebackingin Israel. We have a vision where Israel becomes a normal part of the region. Mesir sepakat buat ngakuin kedaulatan Israel. Lu pada nyadar gak kalau akhir-akhir ini konflik Palestina, konflik di Gaza tuh tensinya lagi tinggi banget. Apalagi beberapa hari yang lalu Amerika sama Inggris juga kan mereka tuh baru aja ngeluarin statement kalau mereka mengutuk dan mengecam keras aksi serangan Israel yang nyasar kendaraan milik World Central Kitchen dan ngebunuh para pekerjanya. Termasuk warga negara Amerika sama warga negara Inggris. Padahal yang diserang sama Israel ini tuh bisa dibilang lembaga amal yang pengen ngebantu masyarakat Gaza yang lagi dilanda kelaparan. Malah dihantam dong. Terus update lainnya ada Iran yang juga ngeluarin statement yang bilang kalau mereka bakal nyerang Israel kalau aksi Israel ke Palestina, terutama di Gaza, itu nggak segera dihentikan. Bahkan beredar kabar juga kalau Iran tuh udah nyiapin rudal terbaik mereka buat ngelancarin serangan ke Israel. Dan lu pada sadar gak sih dari sejak pembantaian di Gaza ini dimulai sampai sekarang, hampir nggak pernah kelihatan negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah yang lain tuh pada ikut gerak gitu. Paling yang ikut gerak ngebantu Palestina tuh cuma Iran, Libanon, Suriah, sama Yaman. Nah, negara-negara Arab yang kaya-kaya, kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain gitu, itu tuh hampir nggak pernah ngasih dukungan kan. Bahkan respon aja tuh hampir nggak ada. Atau sekalinya ngasih dukungan atau respon gitu ya jatuhnya udah telat. Makanya gara-gara ini banyak yang bilang ini tuh bisa kayak gini soalnya negara-negara Arab tuh kebanyakan udah berkompromi sama Israel. Wah, tapi apa bener gitu? Atau ada alasan lain ya kenapa mereka nggak secara langsung ngedukung Palestina? Padahal sama-sama negara Arab loh, padahal sama-sama negara mayoritas Islam. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Amerika yang ngambek ke Israel, sama kenapa negara Arab terkesan diem aja sama tindakan Israel. Di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas soal kenapa negara Arab tuh kebanyakan milih berkompromi sama Israel, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih kondisi terbaru terkait konflik Israel-Palestina. Jadi kayak yang gue bilang tadi, baru-baru ini tuh dunia dikagetin sama tragedi penyerangan terhadap World Central Kitchen yang dilakuin sama IDF. Buat yang mungkin belum tahu, World Central Kitchen ini adalah organisasi non-profit yang fokus ngasih bantuan makanan buat masyarakat kurang mampu dan buat orang-orang yang jadi korban bencana alam, konflik, dan perang. Nah, di video kita yang ngebahas soal kekejian Israel di Rafah, di situ kan gue bilang ya kalau selama berminggu-minggu tentara Israel tuh ngeblokade jalur darat ke Gaza bagian utara. Di mana ini tuh ngebikin masyarakat Palestina yang terjebak di wilayah Gaza Utara, khususnya di sini anak-anak, mereka tuh jadi pada kekurangan pasokan makanan dan ngalamin kelaparan. Dan waktu akhirnya jalur pengiriman bantuan dibuka, truk-truk bantuan dari berbagai penjuru dunia, mereka tuh akhirnya bisa menjangkau orang-orang yang kejebak di Gaza Utara tadi. Dan salah satu yang langsung berangkat ke Gaza bagian utara ya rombongan World Central Kitchen ini. Kalau menurut CNN, waktu kejadian, rombongan World Central Kitchen ini tuh baru aja selesai nurunin 100 ton bantuan makanan buat masyarakat di Gaza. Nggak lama habis itu, beberapa mobil yang dipakai sama rombongan World Central Kitchen ini tiba-tiba aja dapat serangan udara dari pasukan IDF. Dapat serangan yang menewaskan seenggaknya 7 orang. 7 orang relawan World Central Kitchen yang tewas ini tuh terdiri dari 1 orang warga negara Amerika Kanada, 1 orang Palestina, 3 orang Britania Raya, 1 orang Australia, sama 1 orang Polandia. Ini IDF makin hari bukannya jadi waras malah makin ngaco, anjir. We were in an area that is kind of a secure area, what they call a deconflicting area, that they were target systematically, car by car. So this was not just a bad luck situation where, we dropped the bomb in the wrong place or... Nah, ngelihat warga negaranya ada yang jadi korban serangan Israel, pihak Amerika langsung bereaksi di sini. Kalau menurut statement rilis dari White House, dari Gedung Putih, Presiden Biden nyebut kalau peristiwa ini adalah tragedi dan ini ngebikin Amerika sedih sekaligus marah. Ya, siapa yang nggak marah coba? Ini mereka cuma mau ngasih bantuan ke warga sipil loh, cuma ngirim makanan doang. Malah dihantem, sampai tewas lagi. Terus pihak Amerika juga nyebut peristiwa ini tuh bukti kalau Israel udah gagal ngejamin keselamatan relawan kemanusiaan. Mereka bilang, ini adalah alasan utama mengapa mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Gaza begitu sulit. Karena Israel belum berbuat cukup untuk melindungi para relawan yang berusaha memberikan bantuan. Memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil. Ini berasa dihianatin kali ya Amerika di sini ya. Dari dulu support Israel mulu kan, malah ada yang diserang sampai tewas orang Amerikanya sama Israel. Oh iya, kalau lu ingat, Amerika juga tuh sebelumnya udah ngeluarin ultimatum ke Israel buat segera melakukan gencatan senjata. Dan ini lumayan bikin heran banyak pihak nih. Soalnya sebelumnya di bulan Februari, Amerika tuh kan mutusin buat ngeveto rencana gencatan senjata.
Padahal mayoritas anggota PBB waktu itu tuh udah ngedorong gencatan senjata. Tapi jadi batal gara-gara diveto sama Amerika. Nah, di bulan Februari sikapnya Amerika begitu kan, kok tiba-tiba sekarang berubah. Tiba-tiba mereka sekarang jadi maksa Israel buat cepetan gencatan senjata. Ini kan cepet banget nih berubahnya nih. Kenapa bisa gitu ya? Dan ini menurut banyak pihak sih, soalnya Amerika tuh kan lagi mau pemilu kan. Dan di sini Joe Biden dia nih lagi nyoba menangin hati masyarakat muslimnya dengan cara begini. Tapi apa lu percaya sama pendapat ini? Silakan komen. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen, which has been relentless in working to get food to those who are hungry in Gaza and quite frankly around the world. More than 200 aid workers have been killed in this conflict, making it one of the worst for aid workers in recent history. This incident is emblematic of a larger problem and evidence of why distribution of aid in Gaza has been so challenging. But beyond the strike, what is clear is that the IDF must do much more to improve deconfliction processes so that civilians and humanitarian aid workers are protected. Terus selain sikap Amerika yang jadi berubah, konflik Palestina-Israel beberapa hari ini juga tuh jadi makin memanas waktu Iran ngeluarin statement yang bilang kalau mereka bakal ngeluncurin serangan skala besar ke Israel dalam waktu dekat. Kenapa Iran jadi ngancem gitu? Statement yang dikeluarin sama Iran ini tuh menyusul adanya serangan yang terjadi di kedutaan Iran di kota Damaskus, Suriah yang menewaskan 7 orang pejabat Iran, termasuk 2 orang petinggi militernya Iran. Dan walaupun belum ada rilis resmi terkait siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini, tapi di sini pihak Iran tuh yakin kalau serangan ini tuh didalangi sama Israel dan Amerika Serikat. Makanya akhirnya keluar statement yang bilang kalau Iran tuh ngerencanain bakal ngebales serangan yang mereka terima, termasuk kemungkinan ngerahin kekuatan proksinya buat ngeluncurin serangan. Dan kalau menurut The Guardian, ancaman serangan rudal dari Iran ini tuh sampai jadi pembicaraan panas di Israel loh. Bahkan sampai nimbulin kepanikan di sana. Bahkan disebut pasukan militer Israel juga tuh mulai disiagakan buat mengantisipasi ancaman Iran ini. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is already promising a response to Iran's response. Whoever hurts us or plans to hurt us, we will hurt them, he said. Dan kalau ngomongin kejadian di Gaza belakangan ini, suka banyak orang yang mempertanyakan, kok negara-negara Arab, khususnya negara-negara kaya yang produsen minyak, mereka kok kesannya kayak cenderung diem aja ya? Nggak kelihatan ada aksi nyata buat ngelawan Israel gitu tuh, nggak kelihatan. Berasa bedanya sama Iran sama beberapa negara proksinya, yang walaupun cenderung negara miskin, tapi dari awal mereka tuh udah kelihatan banget ngedukung aksi yang dilakuin sama Hamas. Banyak tuh yang rasanya begitu tuh. Kenapa negara-negara Arab yang kaya sikapnya kayak gitu? Nah, buat paham permasalahan ini, kita harus balik dulu nih ke masa dimana Israel baru berdiri. Ini sebenarnya udah beberapa kali kita bahas ya. Intinya waktu Israel baru berdiri, waktu itu negara Arab tuh semuanya satu suara buat nolak keberadaan Israel. Apalagi wilayah yang resmi jadi negara Israel itu kan aslinya tanah airnya orang-orang Palestina. Jadinya ya sebagai bentuk solidaritas, bangsa Arab tuh bersatu buat ngelawan Israel. Tapi ya kayak yang kita tahu, bisa dibilang semua perang antara koalisi negara Arab ngelawan Israel tuh kan selalu dimenangin sama Israel ya. Perang-perang yang awalnya bertujuan buat neken Israel, endingnya malah ngebikin wilayah Palestina makin terkikis. Bahkan waktu itu wilayah Sinai miliknya Mesir sama dataran tinggi Golan yang jadi teritorinya Suriah, itu juga kan sempat diambil alih sama Israel. Sampai akhirnya di tahun 1967, negara-negara Arab ini tuh ngebentuk Liga Arab. Biar negara-negara Arab makin bersatu sikapnya, biar negara-negara Arab makin solid. Dan lewat Liga Arab ini, semua anggotanya tuh sepakat buat sama-sama nolak perdamaian dan kesepakatan apapun sama Israel, selama Israel belum ngebalikin wilayah Gaza sama tepi barat ke warga Palestina. In response, the Arab leaders, through an organization called the Arab League, made a pact. No peace with Israel, no recognition of Israel, and no negotiations with Israel, until Israel returned land back to the Palestinians. Tapi ya, walaupun negara-negara Arab waktu itu udah satu sikap, Israel yang emang punya kekuatan militer yang lebih kuat, mereka tuh tetap berhasil neken negara-negara Arab. Salah satu yang ketekan banget di sini tuh Mesir, yang wilayahnya tuh makin banyak dicaplok sama Israel. Sampai akhirnya buat ngebalikin teritorinya, di tahun 1973, Mesir sepakat buat ngakuin kedaulatan Israel. Ya, sebenarnya pilihan Mesir ini cukup masuk akal sih. Apalagi bisa dibilang Mesir tuh kan jadi salah satu pihak yang ngalamin kerugian paling banyak kan di sini kan. Udah kan wilayahnya banyak dicaplok, warga negaranya juga banyak yang tewas. Makanya buat menjaga negaranya biar nggak makin hancur, akhirnya keputusan ini diambil sama pemerintah Mesir.
Walaupun gara-gara ini pemerintah Mesir tuh jadi dianggap pengkhianat karena udah ngakuin kedaulatan Israel tanpa nuntut Israel ngebalikin wilayah Palestina dulu. Dan gara-gara ini juga Anwar Sadat, presiden Mesir yang mutusin buat ngakuin kedaulatan Israel waktu itu, dia juga tuh sampai harus nerima resikonya loh. Iya, akhirnya Anwar Sadat tewas dibunuh sama kelompok yang menentang keputusannya waktu dia lagi pawai militer. Jadi ya taruhannya bener-bener nyawa keputusan ini buat presidennya. Wah, ngeri ya. I have made myself clear. I'm not at all aiming at a bilateral agreement between me and Israel or an Egyptian-Israeli settlement for the problem, because it is not an Egyptian-Israeli problem. It is an Arab problem. Nah, buat Liga Arabnya secara keseluruhan, keputusan yang diambil sama Mesir ini tuh awalnya nggak bikin Liga Arab goyah. Mesir udah ngakuin, oke terserah, yang pasti mereka tetap ngelakuin berbagai perlawanan ke Israel. Tapi terus makin lama berkonflik sama Israel, negara-negara anggota Liga Arab ini tuh mulai banyak yang ngerasa, wah ini kita kalau konfrontasi terus sama Israel nggak bakal bisa nih. Ya gimana, dari sisi persenjataan aja kan Israel tuh emang terkenal punya alutsista yang lebih unggul. Soalnya backingan mereka kan Amerika kan, sama negara-negara Eropa juga. Ya intinya Liga Arab ini pelan-pelan mulai jiper lah mereka. Di sisi lain, beberapa negara yang berbatasan langsung sama Israel, kayak Lebanon, Suriah, sama Yordania, mereka tuh harus terus ngelawan, harus tetap menekan Israel. Soalnya berbatasan langsung kan. Gak apa-apa deh persenjataan kita kurang, yang penting kita tekan terus. Mikirnya waktu itu gitu. Termasuk di sini Hamas yang di tahun 1970-1980-an mereka tuh kan udah berubah jadi kelompok perlawanan. Dan secara aktif mereka melakukan perlawanan fisik ke Israel. Nah tapi di saat banyak negara Arab yang mulai nahan diri buat nggak langsung berkonflik sama Israel, tiba-tiba muncul nih Iran yang kemudian secara aktif ngedukung perlawanan terhadap Israel. Pemerintah Iran yang baru waktu itu mereka tuh emang dikenal anti banget sama Israel dan Amerika, termasuk sama negara-negara yang jadi sekutunya. Bagus dong kalau gitu ada bantuan dari Iran. Harusnya sih iya ya. Tapi sayangnya background Iran yang bukan bagian dari Liga Arab dan dipimpin sama pemerintahan Syiah, itu ngebikin Iran nggak serta-merta diterima sama negara-negara Liga Arab yang mayoritas dipimpin sama kelompok Sunni. Beberapa negara Arab bahkan nganggapnya Iran tuh saingan, nganggapnya Iran tuh musuh yang lain, bukannya sekutu. Ya. But just because Iran was a new enemy of Israel, it didn't mean it was a new friend to the Arab states. Iran's new government was Shia Muslim and saw itself as a rival to several Arab states that were ruled by Sunnis, especially Saudi Arabia. Terus di tahun 1993, pemerintah Israel sama pemerintah Palestina yang diwakilin sama PLO, Palestine Liberation Organization, mereka tuh kan sepakat buat damai ya, di mana Israel nyerahin wewenang di Gaza dan tepi barat buat Palestina. Nah berkat perjanjian ini tensinya jadi mendingin nih, dan tensi yang mendingin ini jelas ngebikin negara-negara Arab tuh jauh lebih tenang. Ya tuntutan Liga Arab kan udah terpenuhi kan soalnya kan, minta Gaza sama tepi barat buat diserahin ke Palestina. Itu udah kan lewat perjanjian ini. Makanya berkat itu adem lagi semua, termasuk Yordania yang langsung menandatangani perjanjian sama Israel, sekaligus jadi negara Arab kedua yang ngakuin kedaulatan Israel. Dan ya sama kayak Mesir, masyarakat Yordania sendiri tuh sebenarnya mereka nggak setuju sama ini. Tapi terus yang bikin beda sama Mesir, keputusan Yordania ini tuh malah dapat dukungan dari banyak negara Arab. Lah? Waktu zaman Mesir kan langsung dianggap pengkhianat ya. Lah ini sekalinya Yordania malah mantap, malah didukung. Kenapa yang Yordania malah didukung? Soalnya dipercaya negara-negara Arab yang lain juga mereka tuh udah mulai banyak mempertimbangkan upaya diplomasi dibanding perang secara langsung, dibanding konfrontasi fisik secara langsung. Soalnya ya kayak yang gue bilang tadi, secara kekuatan militer negara-negara Arab ini kan masih kalah dibanding Israel. Jadi ya cari amannya mending berjuang lewat jalur diplomasi aja udah. Terus waktu konflik Palestina kembali memanas di awal-awal 2000-an, di situ Arab Saudi tuh sebenarnya sempat nawarin pengakuan kedaulatan Israel, asal Israel mau nyerahin wilayah tepi barat sepenuhnya ke Palestina. Tapi tawaran ini langsung ditolak sama Israel, dan ini ngebikin konfliknya terus berlanjut. Dan negara-negara Arab kemudian dibikin makin bingung waktu mereka dilanda berbagai masalah di negaranya masing-masing, khususnya masalah kelompok pemberontak yang berusaha ngegulingin pemerintahan yang sah. Jadi ya gimana mau fokus ke Israel Palestina, orang di dalamnya sendiri aja mereka lagi ngadepin pemberontak kan, ya makin sulit udah. Dan panasnya kondisi negara-negara Arab di periode 2010-an, rupanya ini tuh dimanfaatin sama Iran buat nguatin proksinya. Iran di sini banyak banget ngesuplai dana, persenjataan, sampai pasukan ke kelompok-kelompok bersenjata buat neken Israel, sekaligus buat neken negara-negara Arab, kayak buat neken Saudi sama sekutunya. Jadi waktu itu tiap Iran ngelakuin satu hal, yang keselpet jadi dua pihak tuh, yang keselpet jadi Israel sama negara-negara Arab.
Arab. Apalagi kayak yang kita tahu, negara-negara Arab yang kaya akan minyak, mereka tuh kan kemudian kan banyak yang kerjasama bareng Amerika, negara yang selama ini ngebackingin Israel. Dan ya, balik ke basicnya, Iran tuh kan nggak seneng banget sama Amerika dan negara-negara yang jadi sekutunya. Termasuk ya di sini jadinya Arab Saudi. Jadi ya simpelnya sebenarnya mereka nih, Iran sama negara-negara Arab nih sama-sama musuhin Israel. Tapi satu sama lain mereka juga sensi-sensian. Dan kacaunya kondisi di negara-negara Arab karena keterlibatan Iran ini kemudian jadi ngebikin Iran dianggap sebagai ancaman yang jauh lebih serius daripada Israel. Jadi kalau awalnya mereka kan musuh bersamanya Israel, nah itu pelan-pelan bergeser tuh. Mereka jadi nganggap Iran jauh lebih mengkhawatirkan daripada Israel. Apalagi terus waktu Iran bilang kalau mereka tuh punya cadangan senjata nuklir. Wah, itu langsung ketar-ketir tuh semua negara Arab tuh. Gara-gara itu negara-negara Arab ini mereka tuh mulai punya pikiran kayak, ini kayaknya mending kita kerja sama dulu deh sama Israel deh buat nanganin Iran. Dan bener aja di tahun 2020, Maroko, Sudan, Bahrain, sama Uni Emirat Arab, mereka sepakat buat ngakuin kedaulatan Israel dengan imbalan berupa kontrak perdagangan dan transfer teknologi militer Israel buat mereka. Dan nggak cuma dari Israel, negara-negara ini juga kemudian dapat banyak imbalan dari Amerika. Ya, goyang ya akhirnya ya. For years, many Arab countries banded together against Israel. But some countries are rethinking that. The agreement signed between Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain formalizes relationships already in place. Nah, walaupun kesepakatan ini banyak disayangkan, tapi menurut banyak pihak sebenarnya ada sisi positifnya juga loh dari kesepakatan beberapa negara Arab sama Israel ini. Apa tuh positifnya? Positifnya dari kesepakatan ini adalah mereka minta Israel buat nyetop ekspansi ke wilayah tepi barat. Ya, walaupun konfliknya buat secara umum, buat secara keseluruhan tuh masih berlanjut sampai sekarang ya. Tapi banyak yang meyakini kalau nggak ada kesepakatan negara-negara Arab sama Israel, mungkin aja wilayah tepi barat tuh nggak akan sebesar sekarang. Mungkin aja wilayah tepi barat tuh jadi lebih kecil. Ya, walaupun sama kayak di Mesir dan di Yordania, kesepakatan tadi tuh banyak dapat penolakan dari masyarakat di negaranya masing-masing ya. Tapi ya tetap, walaupun ditentang, kesepakatan ini, perjanjian ini akhirnya tuh tetap jalan. Dan yang terakhir tuh sebenarnya kalau menurut search party disebut, sempat ada rencana Arab Saudi tuh mau ngakuin kedaulatan Israel dengan syarat Amerika mau ngasih perlindungan militer lebih ke Saudi dan mereka mau transfer ilmu cara-cara pengembangan energi nuklir. Terus disebut Arab Saudi juga nuntut Israel buat ngasih jaminan hidup ke masyarakat Palestina. Walaupun sama kayak sebelumnya, tetap nggak ada jaminan soal negara Palestinanya. Jadi kayak, oke, orang-orang Palestinanya kita jamin tetap hidup. Tapi kalau berdirinya negara Palestina itu nggak bisa tuh, itu nggak ada. Jadi kalau tuntutannya diterima, Israel tuh kayak, oke, orang-orang Palestina kita jamin tetap hidup nih. Tapi ya negara Palestinanya kita nggak bisa jamin itu bakal ada. Kira-kira kayak gitulah. Tapi waktu kesepakatan ini udah deket, tiba-tiba kejadian kan tuh, serangan 7 Oktober 2023. Kejadian kan tuh, konflik baru yang diawali dari operasi Tufan Al-Aqsa, yang berakhir dengan kondisi di Gaza yang jadi kayak sekarang. Nah, di sini Arab Saudi yang ditekan sama masyarakatnya buat ngasih dukungan ke Palestina, mereka akhirnya mutusin buat nunda kesepakatannya dulu, sampai konfliknya bisa bener-bener diselesaikan. Jadi ya, itu alasannya kenapa negara Arab kesannya tuh sekarang tuh bener-bener kepecah suaranya terkait dukungan ke Palestina. Ya sebenarnya bukan yang nggak ngedukung Palestina, tapi lebih ke arah negara-negara ini tuh nggak mau terlibat konflik secara langsung sama Israel. Mereka lebih milih buat mengedepankan cara-cara diplomatis buat menyelesaikan masalah. Soalnya kalau perang langsung mereka ngerasanya bakal kalah. Apalagi selain Israel ada Iran juga kan tadi kan, yang buat negara-negara Arab itu tuh sekarang jadi ancaman juga. Bahkan dianggap lebih berbahaya dari Israel kan tadi. Tapi ya kalau kita ngomongin soal seberapa mengancamnya Iran buat negara-negara Arab, ini kayaknya bakal jadi satu video sendiri sih ini. Tapi gimana nih? Perlu sekalian kita bahas kah Iran ini? Silakan komen. We have a vision where Israel becomes a normal part of the region, where it has fully normal relations with its neighbors. What we need to have that happen is for a peace deal between the Palestinians and the Israelis. Oke, sekian dari Minggu kali ini tentang Amerika yang ngambek sama Israel. Sama kenapa negara-negara Arab tuh kesannya kayak diem aja ngelihat kelakuan Israel. Ternyata ya itu ya, padahal dulunya tuh udah sempat bersatu. Semuanya sama-sama kompak ngebela Palestina. Tapi ya karena kedesak akhirnya ya beda-beda sikapnya satu sama lain. Walaupun ya secara keseluruhan sebenarnya tetap ngedukung Palestina ya. Cuma ya beda-beda aja jalurnya. Yang perang ada, yang diplomatis ada, yang masih diem juga ada kan. Kalau lu merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.